Di hari ke-6 kita bersiap menuju ke simpang tanpa nama. Nah, di sini kami melakukan perjalanan dari Bifak Kaleng ke Bifak Batu. Nah, di sini kita menghadapi kabut dan juga hujan, jadi harus pakai mantel dan juga angin. Nah, di setengah hari kita di Bifak Batu, kemudian kita lanjut ke simpang tanpa nama. Loser, Leuser. Oke guys, kita lagi di Bifak Batu, tapi nggak tahu di mana nih. Suasana kabut di ketinggian 3000 mdpl. Suasana di kebuti awan, bukan awan Kington. Dari Bifak Batu ini kita sudah memasuki wilayah Aceh Selatan. Nah, rupanya ada perbatasan Gayo Lues dan Aceh Selatan. Nah, jadi kita dari Bifak Batu menuju ke simpang tanpa nama itu melewati dua sungai, Klut 1 dan Klut 2. Klut ini yang berada di daerah Aceh Selatan. Nah, di sini kita sampainya itu sekitar sore hari di camp simpang tanpa nama. Nah, situlah kita melakukan persiapan camp dan lain-lain. Nah, bagi saya sendiri itu adalah perjalanan yang paling terberat ya, karena memang jaraknya yang jauh, kemudian medannya yang naik turun, kemudian karena mungkin fisik sudah hari ke-6 agak sedikit turun. Nah, jadi mungkin agak sedikit lelah. Baru siap makan siang. Ternyata ini wilayah Klut, Aceh Selatan. Kita berada di perbatasan Gayo dan Aceh Selatan di Bifak 3. Suasana kabut. Nah, jadi setelah melakukan perjalanan hampir 6 jam juga ataupun 7 jam, kami melewati dua sungai, itu Sungai Klut pertama dan Sungai Klut kedua. Sungai Klut pertama. Sungai Klut pertama. Di hari ke-7, nah kami berangkat ke puncak tanpa nama. Itu adalah puncak kedua yang kami tuju. Nah, kita semalam ngecamp di simpang tanpa nama, lalu keesokan paginya kita kita menuju ke puncak tanpa nama. Bulu kijang, bukan kijang Innova, habis diterkam oleh nenek alias tiger.
Yang sana puncak Loser. Besok kita ke sana, guys. Sangat bagus, sangat cerah. Nah, ini adalah Gunung Loser. Besok kita akan menuju ke sini. Bangki ada. Puncak tanpa nama Gunung Loser. Ketinggian diperkirakan 3.400 sekian. Menuju puncak tanpa nama. Nah, di sini kita berjalan setengah hari sampai jam 12 hingga sampai ke puncak dan turun menikmati makan siang, dan setelah kita turun dari puncak itu kita ketemu dengan harimau. Nah, kenapa dibilang harimau? Karena guide-nya yang di depan itu sempat melihat adanya harimau yang berpas-pasan dengan kita. Jadi ketika dia mau naik, kita mau turun, jadi agak berpapasan. Jadi dia sembunyi di balik semua-semua. Nah, alhamdulillah kita tidak terjadi apa-apa karena langsung menghindar jauh dari harimau tersebut. Nah, setelah kita kembali ke camp Simpang Tanpa Nama, kita mulai packing. Kita menuju ke lapangan bola. Lapangan bola bukan stadion ya, tapi savana yang sangat luas itu seperti lapangan bola. Nah, di situ kami mendirikan camp sambil beristirahat untuk persiapan ke puncak besok pagi. Nah, di situ kita dalam keadaan angin kencang dan juga dingin. Nah, sehingga kami berharapnya besok pagi dalam keadaan cerah. Dan makanya kami malamnya istirahat total untuk persiapan menuju ke puncak. Hari ke-8 pun telah tiba, dimana hari yang sangat bersemangat karena kita akan menuju dua puncak, targetnya Loser dan Loser. Nah, kita semalam berdiskusi apakah ke Loser aja atau memang kedua-duanya, karena jaraknya memakan waktu yang kalau Loser 3 jam, kalau Loser tambah 3 jam lagi, satu jalur. Nah, tapi kalau misalkan di target dua-duanya, kita kembali ke camp itu malam. Nah, jadi nanti kita lihat kondisi di lapangannya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, akhirnya kita tiba di puncak Loser. Nah, puncak Loser ini ketinggian 3.400
400-an. Nah, di mana ini adalah puncak ketiga kami yang kami targetkan. Nah, jadi kami menikmati suasana puncak dengan berfoto-foto, bervideo, nitip salam dan sebagainya. Nah, di sini kita dari camp tadi menuju ke puncak itu jalannya agak naik perlahan. Cuma kita nggak bawa beban karena beban kita taruh di camp. Loser, kita akan melewati jalur. Nah, ini jalurnya. Ada yang konten. Nah, jalur ini bisa tembus ke Aceh Selatan, membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Nah, mungkin kapan-kapan aja lah kita kemari melewati jalur selatan. Nah, itu adalah laut Aceh Selatan di wilayah Mekek. Kelihatan dari sini. Nah, adalah jalurnya sampai ke puncak, membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam atau 2 jam. Menuju puncak, melewati batu-batu. Nah, detik-detik kita naik ke puncak Loser. Nah, kita lihat guys. Ya, teman-teman dah duluan sampai. Puncak Loser. Lagi betul bang ya? Ya, abang pun lewat terus betul sana. Bang J, ke sini depan. Ya bang, terus lu bang. Alhamdulillah. Sini bang. Pegang puncak Loser. Ya Allah. Bang. Mantap. Kenapa Gondrong? Bang Gaid. Betul bang? Oke, alhamdulillah. Kita berada di puncak Loser. Kalau yang sana puncak Loser. Wih. Suasana di puncak Loser alhamdulillah cerah. Guys, itu puncak Loser ujung lagi. Kita nggak akan ke sana karena mengingat waktu dan juga jalan yang sangat berat. Daripada mengambil risiko, lebih baik kita mengambil keputusan. Pangkas di pilar Loser. Oke guys, Ganteng jadi maksimal. kita lagi nunggu antrian ya. Antrian.